Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan sebagian amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mengkaji ilmu agama ini menjadi penyebab dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hambanya yang lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut orang yang faqih, orang yang faham di dalam ilmu agama. Maka tentunya talabul ilm salah satu sebab atau wasilah, ya, agar kita menjadi orang yang faham di dalam ilmu agama kita. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sebelumnya masuk ke bab istihbabil musafahati indal liqa'i wa basyashatil wajhi, bab mustahabnya musafahah, bab mustahabnya bersalaman ketika bertemu, wa bisyashatil wajhi, dan bab mustahabnya bisyashatil wajhi, yaitu memasang wajah yang berseri, tersenyum, entong baud gitu ya. Wa taqbili yadi rajuli sholihi, dan mustahabnya mencium tangan orang yang soleh. Wa taqbili waladahu syafaqatan wa mu'anaqatan al-qadima, dan mencium anaknya sebagai bentuk syafaqah, cinta kepadanya. Ini sudah kita bahas ya, beberapa hadis tentang apa? Tentang mustahabnya seseorang ketika bertemu maka dia berjabat tangan dan memasang wajah yang berseri, entong hasem ya, entong baud. Tapi apa? Tapi bersenyum atau tersenyum. Taib. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ittisamuka liwajhi akhika sadaqah. Karena senyummu terhadap saudaramu adalah termasuk apa? Sedekah. Ya, jadi dengan senyum saja ini bisa mendapatkan pahala apa? Pahala sedekah. Menunjukkan orang beriman tuh harus terlihat lebih apa? Lebih ceria gitu ya. Walaupun punya kasusah, kasedih, cing harapun batur mah tong katingali teuing gitu ya. Harapun batur mah cungar cengir we, biar terlihat kita termasuk orang bahagia gitu. Ya, maka kalieur kasusah yang ada di rumah terus kita bawa keluar, ya ini membuat orang tahu ya, wah katingali ya si mah beda keur lieur di mana ya gitu ya.
Ketika bertemu dia tidak tersenyum, beda ketinggalina baud gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang muslim itu harus terlihat apa? Harus terlihat lebih lebih indah. Karena senyum itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Innallaha yuhibbul fa'al. Sesungguhnya Allah mencintai al-fa'al. Apa itu fa'al? Fa'al ini optimis. Ya, senyum, semangat. Senyum terus, terlihat energi ke orangnya. Tong pleye-pleye gitu ya, tong lulas-lulus. Harus terlihat lebih apa? Lebih semangat. Karena al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat, bahkan terlihat kuat, itu lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Maka inilah banyak kemudian dalil kenapa kemudian dianjurkan kita terlihat kuat di mata kaum kafirin, kaum musyrikin. Ya, banyak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita terlihat lebih lebih kuat di hadapan orang-orang kafir. Jangan terlihat lemah. Salah satunya sunnah kenapa kita mau khalafatut thariq. Salah satunya kenapa kita disunahkan kalau sholat Id, maka ketika kita berangkat dan pulang dari lapangan itu harus berbeda. Ya, kalau kita pulang datang ke tempat sholat Id misalkan ke sebelah kiri, pulangnya sebelah kanan. Itu ilatnya dahulu itu biar terlihat oleh orang musyrikin bahwasanya kaum muslimin ini banyak. Terlihat kaum muslimin ini kuat gitu. Muter jalannya atau terlihat jumlahnya banyak. Kenapa juga kemudian seseorang yang ketika tawaf kudum ya datang ke Ka'bah, ketika tawaf dianjurkan dia romel. Romel ini lari-lari kecil 3 putaran pertama. Walaupun hukumnya sunnah. Ya, awal hukumnya adalah ketika Rasulullah SAW agar terlihat apa? Agar terlihat kuat gitu ya, agar terlihat semangat kaum muslimin ini. Walaupun dengan berbagai rintangan, Rasul dengan para sahabatnya datang ke Mekah ya dengan berbagai macam halangan, hadangan, karena ketika itu tidak mudah bagi Rasulullah datang ke Mekah untuk melakukan umrah. Sehingga ada disebut dengan umrah qadha ya. Karena Rasulullah ketika beberapa kali terhalang oleh orang-orang kafir, nggak bisa masuk, maka digantilah di bulan-bulan yang lainnya, dinamakan dengan umrah qadha. Dan Rasulullah ketika datang ke Ka'bah, maka Rasul berjalannya mutar Ka'bahnya 3 putaran pertama dengan apa? Dengan lari-lari kecil atau rommel. Biar terlihat apa? Lebih kuat. Ya, biar terlihat lebih kuat. Dan inilah yang disukai ya dari orang-orang beriman. Terlihat lebih kuat, lebih sehat, lebih jag-jag gitu ya. Semangat, suraseri gitu ya. Lain buat baut gitu. Hararasum. Taib. Kumaha lamun orang memang kondisina naon hasum wae gitu ya. Ada orang memang diciptakan oleh Allah dia kondisinya nggak bisa baut, nggak bisa senyum dia, baut wae gitu. Karakter. Itu jibiliyah namanya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang seperti ini itu bisa diupayakan. Yang seperti ini bisa diupayakan. Ada seorang karakternya pemalu dia. Tentunya pemalu dalam Islam baik. Tetapi ketika kita justru mengikuti rasa malu kita, bahkan menjauhkan diri dari mukhalatutun nas, pergaulan manusia, karena rasa malu, aduh isin badai kempel, aduh isin badai pepenak, makanya seperti ini tidak boleh. Kita harus apa? Bangkitkan, hilangkan rasa malu untuk ibadah. Ya, yang tadinya meren kebiasaannya baud wae gitu ya. Jika nu hese senyum, berarti setelah tahu dalil senyum itu adalah ibadah, sunnah. Ya, kalau bisa kita diupayakan, dilatih. Senyum, nggak apa-apa, latih. Taib. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang hadis keberapa itu? Sekarang hadis kelima ya.
Tapi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa an Sofwan bin Asal, dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, waalaikumsalam, semoga Allah meridainya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala yahudiyun li sahibihi, telah berkata orang Yahudi kepada sahabatnya, idhhab bina ila hadzan nabi, bawalah kami kepada nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, dan keduanya bertanya kepada Nabi, antis ayatin bayyinat, tentang 9 ayat yang jelas. Fadzakarul hadis, maka kemudian disebutkanlah hadis ila qaulihi, kepada sabdanya, faqabbala yadahu warijlahu, maka keduanya orang Yahudi ini mencium tangan Rasul dan kakinya Rasul. Wa qala, dan berkata keduanya, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, biasa nadi sahihah, dengan sanad yang sahih. Baik. Ini hadisnya sahih ya. Juga disebutkan dalam hadis An-Nasa'i. Baik. Maka di dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal yahudu kanu fil madinati wa kana aslu min Misr, dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu asalnya mereka dari Mesir. Min Bani Israil thumma talaku ila Syam, mereka dari kalangan Bani Israil, kemudian mereka berpindah menuju ke Syam. Ilal ardil muqaddasah, kepada negeri yang disucikan, yaitu Palestina. Allati qama lahum nabiyuhum Musa alaihim salatu wassalam, yang mana telah berkata kepada mereka Nabi Musa. Apa dalam firman-Nya? Allah berfirman, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, masuklah kalian ke negeri yang telah disucikan, yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wa kanu yaqra'una fi Taurati annahu sayub'atsu nabiyyun fi akhiriz zaman, dan mereka orang-orang Yahudi ini, mereka membaca dalam kitab Taurat bahwasanya akan dibangkitkan, diturunkan bagi mereka seorang nabi di akhir zaman. Wa annahu sayakunu min Makkah, dan nabi ini dia datang dari Mekah. Wa muhajiruhul Madinah, dan tempat hijrahnya adalah Madinah. Fahajara katsirun minhum minasyam ilal Madinah. Karena dalam Taurat sudah disebutkan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dari Mekah kemudian menuju ke Madinah, maka kemudian mereka dari Syam itu berbondong-bondong datang mana? Ke Madinah. Yang tadiruna nabiyya liyattabi'uhu, mereka menunggu kedatangan Nabi agar mereka mengikutinya. Li'annahu qad nawwahu an fadlihi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat, karena mereka telah mengetahuinya tentang keutamaan Nabi di dalam kitabnya Taurat. Innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sesungguhnya ahlul kitab yang telah kami berikan kitab kepada mereka, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mengetahui sosoknya, dari mananya, siapa bapaknya, karena sudah disebutkan dalam Taurat. Kemudian wal Injil, dan juga disebutkan dalam kitab Injil an fadli Nabi, tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah taala, maka Allah telah berfirman tentang Nabi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahu fit Taurat. Ini ayatnya panjang ya, dalam surat Al-A'raf 157. Baik. Jadi singkat ceritanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya apa, orang-orang Yahudi dahulu ini menjadi 3 kabilah di Madinah. Ada Bani Kainuka, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Baik. Dan mereka telah mempunyai perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak saling memerangi ketika itu. Tapi kemudian apa? Mereka pun membatalkan perjanjian. Mereka membantu orang-orang musyrikin di perang Ahzab untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya kemudian terjadilah yang namanya Fai'ah, ya, yang mereka dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Nadir, juga Bani Quraidah dan lain sebagainya. Taib.
Kemudian di akhirnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi dibawakan dulu oleh Syekh Utsaimin cerita tentang orang-orang Yahudi ini ya. Terjadilah apa yang terjadi, mereka kemudian mengkhianati perjanjian. Mereka mengkhianati perjanjian. Dan yang terakhir dari kabilah itu adalah Bani Quraidah. Maka terbunuh dari mereka 700 orang. Ketika mereka berkhianat pada perang Ahzab. Dan dari Madinah, Bani Quraidah ini pindah ke Khaybar. Pindah ke mana? Suatu tempat namanya Khaybar. Kemudian terjadilah peperangan Khaybar. Maka Khaybar ini pun dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Nabi memerintahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar untuk mereka tinggal di Khaybar dan memperkerjakan mereka, yang mana tanahnya udah milik sahabat ketika itu, milik Nabi, milik Umar, milik beberapa sahabat ya, tanah di Khaybar. Tapi yang memperkerjakannya siapa? Yang mengurus tanahnya itu adalah orang-orang Yahudi. Dan begitu terus terjadi di Khaybar ini. Tanahnya milik orang Muslim yang ada di Madinah, para sahabat, tetapi pegawai-pegawainya orang Yahudi yang ada di Khaybar. Pada zaman Abu Bakar juga demikian. Tetapi pas zaman Umar Ibn Khattab terjadi pengkhianatan dari mereka. Pas zaman Abu Bakar, masa pemerintahan Abu Bakar, masih tetap tanah-tanah mereka para sahabat ini diurus gitu ya, diparok gitu ya. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Tetapi ketika Umar menjadi khalifah ketika itu, terjadilah pengkhianatan dari mereka. Karena orang-orang Yahudi ini ma'ruf bil khiyanati wal ghadar. Mereka dikenal orang yang berdusta dan berkhianat. Falamma hasala minhum khiyanah ajallahum Umar radhiyallahu anhu min Khaybar fi sanati sadisata asyrata ila adra'at. Maka kemudian Umar mengusir mereka pada tahun ke-16 ya, tahun ke-16 setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Adra'at namanya, yang ada di Syam. Yang ada di Syam. Hada aslu wujudil Yahud fi Jaziratil Arabiyah. Maka inilah asal mula adanya orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab ya ketika itu. Ini asal mulanya. Jadi awalnya mereka orang-orang Yahudi ini ketika terjadi permusuhan dengan musuh-musuhnya, mereka terus mengatakan kepada musuh-musuhnya, lihat, kami nanti akan ada nabi yang kami akan ikuti dia, dan kami akan berlindung kepada nabi ini untuk melawan kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW ini ditunggu-tunggu oleh mereka gitu ya. Agar apa? Agar menjadi penguat bagi mereka untuk melawan orang-orang atau musuh-musuhnya. Tetapi tatkala datang Nabi itu dan tahu ternyata nabinya bukan dari kalangan Bani Ishaq tapi dari kalangan Bani Ismail, maka kemudian mereka ada hasad dan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hampir keseluruhan ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini, dari Nabi Isa ke nabi sebelumnya dari Bani Ishaq ya, sekitar mungkin 10 atau 11 nabi gitu ya, itu keturunan dari Bani Ishaq ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Bani Ismail, walaupun bapaknya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangan Nabi dan mencium kaki Nabi. Faqarrahu ma'ala dzalika, maka kemudian Nabi membiarkan itu. Ini dijadikan dalil oleh sebagian tentang bolehnya mencium kaki Habib ya, bolehnya mencium kaki Syekh, bolehnya mencium kaki orang mulia, sebagaimana orang Yahudi telah mencium kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqarrahu, dan Nabi pun membiarkan mereka berdua ketika mencium kakinya. Fa fi hadza, kata Syekh Utsaimin, fa fi hadza jawazi takbilil yadi warrijli lil insanil kabiri li syarafi wal ilmi. Maka di dalam hadis ini ada pendalilan bagi kita tentang apa? Bolehnya mencium tangan dan kaki seseorang yang mulia dan seseorang yang mempunyai ilmu. Ya, dan seseorang yang mempunyai ilmu. Wa kadzalika takbilil yadi warijli. Begitu pula bolehnya mencium tangan dan kaki minal abbi wal ummi, baik bapak atau ibu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dari keduanya. Lianna lahu
hakon, karena keduanya mempunyai hak dalam hal itu. Wa hadza minat tawadhu'i, dan ini bentuk tawadunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi di sini ada perselisihan ya dari para ulama tentang apa hukumnya mencium tangan. Hukum mencium tangan sudah, ini tidak ada masalah selama seseorang tidak ada inhina. Kenapa? Dalam hadis yang keberapa tuh? Keempat atau ketiga ya. Hadis itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah, la yanhani ahadun li ahadin, tidak boleh seseorang dia inhina kepada yang lainnya. Inhina ini adalah membungkukkan badan, tunduk dan membungkukkan badan seperti halnya ruku kepada seseorang. Kalau kemudian mencium tangannya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kalau kemudian seseorang mencium orang lain, baik gurunya, syekhnya, ustadznya, bapaknya, ibunya, ya, kakaknya, atau orang yang mulia, selama dia tidak membungkukkan badannya, maka Syekh mengatakan tidak apa-apa. Ya, karena ini terjadi pada zaman Rasulullah. Dibiarkan oleh Rasul dan dibolehkan oleh Rasulullah. Taib. Ya, dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tentang pembolehan selama tidak ada inhina. Jadi kalau anak kita cium tangan kita, sebaiknya kita yang ngasih tangan ke mereka, ya. Jangan si anak kemudian apa? Membungkukkan badannya sambil kemudian seakan-akan ruku ke kita. Jangan seperti itu. Kalau perlu kita dia ambil tangan kita atau kita kasihkan tangannya biar dicium, ya, biar dicium kalau mau memang mencium tangan. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga bagaimana dengan seseorang mencium kaki, ya, misalkan kaki ibunya, kaki bapaknya, berarti seseorang perlu untuk dia tunduk. Kalau tunduk tetap tidak boleh. Kalau sampai kemudian mencium kakinya harus membungkukkan badan seperti sujud dan ruku, ya, kalau dulu mungkin ada sungkeman gitu ya, makanya tidak boleh. Karena seseorang dia ruku dan sujud kepada manusia. Tapi kalau misalkan dia duduk dalam satu tempat yang kemudian memungkinkan dia mengambil kakinya dan mencium kakinya, tidak kemudian seseorang ruku dan sujud kepada kakinya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Walaupun Syekh bin Baz mengatakan sebagian ulama yang lainnya ada yang melarang hal ini. Kenapa? Khawatir masuk ke dalam babul gulu. Khawatir masuk ke dalam babul gulu, bab berlebih-lebihan. Jadi intinya apa? Hal ini dibolehkan, bukan berarti dianjurkan. Jadi kalau seseorang mau mencium orang tuanya, ustadznya, atau orang yang menurut dia soleh, ini boleh. Ya, bukan berarti harus mencium, tidak. Kalau harus berarti ada anjuran bahkan perintah, gitu ya. Tapi karena kita mau memuliakan orang mulia dengan cara mencium tangannya, ini dibolehkan. Asal kita tidak menundukkan badan kita seakan-akan kita ruku kepadanya atau sujud apalagi. Karena hal ini jelas ada larangan ya. Dalam hadis yang tadi keberapa tadi? Keempat ya, hadis keempat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Ya Rasulullah, seseorang di antara kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah dia membungkukkan badan untuknya? Qala la, kata Rasul jangan. Ya. Maka Rasul mengatakan tidak boleh. Bagaimana kalau mu'anaqah yu'anikuhu, mu'anaqah? Mu'anaqah ini apa? Apa mu'anaqah bahasa kitanya? Cipika-cipiki gitu ya. Apa bahasa ininya? Bahasa orang tuanya apa? Cipika-cipiki bahasa orang muda biasanya. Gudal gadil. Taib. Intinya apa? Bertemu pipi dengan pipi, mu'anaqah sambil merangkul. Ya, sambil merangkul. Dan itu boleh kalau seseorang dia ya mendatangi sahabatnya yang baru datang dari safar. Ini kalau setiap datang mu'anaqah, setiap datang merangkul, ini pun tidak ada sunnahnya. Yang sunnahnya itu adalah kapan seseorang dia mu'anaqah, merangkul, ya, bertemu pipi dengan pipi itu ketika dia datang dari safar atau ketika pertemuan yang sudah lama tidak bertemu gitu. Udah lama nggak ketemu, baru ketemu, nggak apa-apa mu'anaqah.
sono gitu ya. Ai ieu mah karek tadi penak, enak penak mau anak deui. Engke penak 5 menit mau anak deui. Ai ini tiada sunahnya. Hayo we gitu ya. Gudal gadil ya. Bisa lecet. Taib. Itu hadis yang ke-6 ya, ke-5. Sekarang masuk hadis yang ke-6. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Taib. Apa di sana? Apa di sana setelah apa? Setelah kisotan? Kisotan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kisotan qala fiha. Taib. Dari Ibnu Umar menceritakan sebuah kisah yang di dalam kisah itu fadanauna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabalna yadahu. Maka kami mendekat kepada Nabi dan kami mencium tangannya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Adab. Taib. Hadis ini juga sahih. Ya, tentang apa? Tentang Ibnu Umar mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk fi'il sahabat juga ada. Ya, mencium tangan ini dibolehkan. Mencium tangan ini dibolehkan. Taib. Intinya apa? Mencium tangan ini dibolehkan. Apalagi kita bentuk menghormati orang yang mulia, orang yang lebih tua dari kita dan mempunyai kemuliaan. Taib. Tetapi kalau kemudian dikhawatirkan menghantarkan dia kepada gulu gitu ya. Kepada gulunya apa? Artinya berlebih-lebihan sampai kemudian kita membungkukkan badan kita ketika suntangannya, ketika mencium tangannya, apalagi sampai ruku gitu ya. Maka ini di apa namanya perlu diperhatikan. Karena seseorang tidak boleh membungkukkan badan kepada yang lainnya dalam agama ini. Adapun tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika adik-adiknya atau kakak-kakaknya sujud, bahkan orang tuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ini adalah syar'un man qablana, syariat sebelum syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat kita apa kata Rasulullah? Lau kuntu amiran la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya, kalau saya membuat perintah, membuat syariat, saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Karena tidak bolehnya sujud manusia ke manusia, maka istri tidak boleh sujud kepada suami. Tapi kalau boleh kata Rasul, saya akan perintahkan istri untuk sujud. Menunjukkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh seseorang apa? Sujud manusia ke manusia atau membungkukkan badan manusia ke manusia. Apalagi dalam bentuk ta'dziman lahu, mengagungkan dia. Ini tidak boleh. Taib, ini tidak boleh. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yatamatsala lahu rajulu bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang merasa bahagia tatkala ada seseorang yang menghormati dia dengan berdiri, maka apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempat tinggalnya adalah api neraka. Jadi begini, barang siapa yang senang ketika ada orang menghormati dia dengan cara berdiri. Jadi kalau pembesar-pembesar dulu, ketika datang pembesar, maka orang yang di dalam ruangan ini mereka menghormatinya dengan cara berdiri semuanya, sebagai bentuk penghormatan. Barang siapa yang senang dengan penghormatan itu, maka tempat duduk dia adalah api neraka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dalam Islam ini tidak boleh gulu. Ya, perlu seseorang menghormati orang lain. Bahkan apa kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham shagirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil darinya dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Jadi kita dalam Islam harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, harus menyayangi orang yang lebih kecil. Ini dalam Islam. Karena kalau tidak begitu kata Rasul, laisa minna, bukan dari golongan kami. Tetapi bentuk penghormatan dalam Islam dengan sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, seperti ruku, sujud kepadanya, ini dilarang. Tetapi bentuk penghormatan dengan mendahulukan urusannya, bentuk penghormatan dengan mendahulukan kepentingannya, dengan mendahulukan antrian makannya misalkan, ini nggak hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak apa-apa. Tetapi dalam hal sifatnya ukhrawi, mentang-mentang di depan kita ini ada guru kita, perebut saf awal,
Tetap kita harus berlomba. Jangan silakan Ustadz mangga dipayun sop pertama, entong. Kita langsung ambil sop pertama. Jangan mentang-mentang dia Ustadz kita kasih, enggak. Kita harus ambil. Karena apa? Dalam bab ibadah, dalam bab akhirat ini kita harus apa? Fastabiqul khairat. Harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, ketika dikumandangkan azan, wudu antri di belakang kita ada ustad mau wudu juga, silakan ustad dipayun. Tekedah, urang we tempat dipayun. Karena ustad mada bongana gitunya datangna telat. Tapi kalau ke ngantri parasmanan gitu ya, di undangan ngantri, alah ustad di tukang karunya kemudian rada badak beda ieu na kudu gedean porsina gitu. Pan sok ngalalarti gitu ya. Babah malah masalah gitu mah apa-apa duniawi ya. Baba betoah mah wajar gitu. Kamu ningali porsina rada badag. Taib, itu hadis yang keenam menunjukkan bahwasanya apa? Ibnu Umar mencium tangan Nabi SAW. Jadi di sini ada fiil sahabat juga. Tetapi tetap ya perlu digarisbawahi agar kita tidak ada gulu di dalamnya. Suntangan boleh, tetapi tidak dengan gulu. Artinya apa? Sampai rengkuh, sampai depong, apa bahasa Sundanya? Sampai apa? Ya sungkur sujud gitu ya, sampai apa ya? Begitulah. Kemudian al-haditsul sabi, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qalat berkata, qadima Zaid bin Harithah al-Madinah. Datang Zaid bin Harithah ke Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku, kata Aisyah. Artinya sedang bergilir di rumahnya Aisyah. Fatahu faqara al-baba, maka Zaid bin Harithah ini datang kepada Nabi dan mengetuk pintu. Faqama ilaihi nabiyyu yajurru thawbahu, maka Nabi SAW bangkit menemuinya. Yajurru thawbahu, dan mengangkat thawbnya. Fa'tanaqahu wa qabbalahu, dan kemudian apa? Bermu'anaqah dengannya dan menciumnya. Zaid bin Harithah kemudian apa? Kemudian mu'anaqah. Mu'anaqah tadi apa? Cipat-cipiki ya, sans budal gadil. Wa qabbalahu, dan menciumnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis hasan. Jadi ini kebiasaan kalau para ulama di sana di Saudi atau di Yaman ya. Ketika kita cium tangan mereka, kita pun akan dicium lagi tangan kita. Ya, karena kita dulunya terbiasa mencium gitu ya, akhirnya kita cium tangan ketika itu di Yaman, guru saya. Ketika saya cium dia cium lagi, saya cium lagi terus, siapa cium-cium. Pernah nggak? Coba lihat, ada itu di YouTube. Maksudnya ada kondisi ini ada gitu. Kita cium kepala Syekh langsung narik kepala kita, cium lagi pas cium. Dan seperti itu ya. Jadi kalau kita cium tangan Syekh pun menarik cium tangan kita, Masya Allah. Jadi kita saling mencium gitu ya. Dan ini bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika seseorang dia boleh mencium tangan, maka mencium kepala pun boleh. Mencium kepala pun boleh, karena ini termasuk hal yang biasa kalau di Arab. Ya, di Arab itu kalau seseorang menghormati orang lain, cinta gitu sama orang itu, dia akan mencium kepalanya. Ya, dicium kepalanya. Dicium kepalanya, dipegang janggutnya gitu ya. Dilus-elus janggutnya, dicium. Janggut tadi kita dicium. Lamun di urang berarti naon ieu cenah. Naon ieu cenah, naon wanian nyekel jenggot, nyekel gado gitu ya. Padahal itu adalah bentuk tarhim, bentuk rahmat, kasih sayang. Ya, bentuk apa ya? Dia suka sama orang itu gitu ya. Menunjukkan ungkapan sukanya itu dengan mencium tangan. Bahkan kalau dalam hadis, ketika kalian mencintai seseorang, maka a'linhu, terangkan kepada dia, ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Jadi kalau di sana laki-laki ke laki-laki gitu ya, datang seseorang, ya Ahmad, ana uhibbuka ya Ahmad, wallahi ana uhibbuk. Kalau bahasa Arab kita ngerasanya nggak apa-apa, biasa aja ya. Ya Ahmad, saya cinta sama kamu, demi Allah saya cinta, katanya. Dia senang sama saya gitu. Makanya kita jawab, ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kamu telah mencintai saya karena Allah. Tapi lalu ke bahasa Indonesia,
Mang, aduh orang bogoh cinta ke anjeun mang gitu ya. Ini terkesan. Ya, jadi kalau mau mengungkapkan cinta itu baiknya dengan bahasa Arab aja ya. Kalau kita ke teman misalkan fulan, ana uhibbuka fulan, ana uhibbuk. Saya cinta sama kamu. Ya, jadi kalau bisa dengan bahasa Arab aja. Apalagi kalau kita mengungkapkan ini kepada orang yang nggak tahu gitu ya. Abi cinta ke anjeun. Wah, bahaya ya. Kalau laki bisa salah paham ya. Taib, kemudian hadis masih ada waktu nih ya. Kemudian al hadis sabi, hadis yang al hadis tsamin, hadis yang ke-8, wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridainya, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik sedikit pun, perkara yang baik sedikit pun, walaupun kamu hanya memasang wajah terseri atau berseri terhadap saudaramu ketika bertemu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menyepelekan kebaikan walaupun itu sedikit, walaupun dengan cara apa? Memasang wajah yang berseri ketika bertemu dengan saudara. Berarti menunjukkan apa? Tersenyum kepada saudara kita ini apa? Termasuk sedekah ya, termasuk sunnah, termasuk kebaikan. Sampai kata Rasul, tidak boleh seseorang menyepelekan kebaikan sedikit pun walaupun dengan memasang wajah yang tersenyum atau berseri. Setelah dibawakan hadis ini, dibawakan hadis setelahnya oleh siapa? Oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, seakan-akan berkaitan dengan hadis itu. Yaitu tentang apa? Taib. Hadis yang ke-9 ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencium Hasan bin Ali. Faqala al-Aqra, maka ada sahabat namanya Aqra bin Habis yang ketika itu ada di sisi Rasulullah. Beliau melihat Rasul mencium cucunya yaitu Hasan bin Ali. Kata Aqra bin Habis, innali asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Aku punya anak 10 anak ya Rasulullah, dan saya tidak pernah mencium satu orang pun di antara mereka. Jadi ketika Rasul mencium cucunya Hasan, maka Aqra bin Habis mengatakan, aku punya 10 orang anak dan saya tidak pernah mencium mereka satu orang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Artinya bentuk mencium ini memuliakan, menyayangi, gitu ya. Terlebih kepada memang orang yang berhak kita cium tangannya, cium kepalanya, cium keningnya, orang tua kita, anak kita, gitu ya. Ini sebagai bentuk apa? Rahmat. Ya, apa kata Rasulullah ketika sahabat Aqra bin Habis mengatakan, saya tidak pernah mencium mereka satu orang pun? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hadis yang lain mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangi oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan pentingnya kita apa? Mengungkapkan sayang atau rasa cinta, rasa kasih. Walaupun dengan cara apa? Dengan cara mencium, ya. Karena bentuk mencium, merangkul, mencium, terlebih anak gitu ya. Ini bentuk apa? Bentuk cinta, bentuk sayang. Karena taib, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang menyayang. Ya, bentuk sayangnya hamba adalah dengan cara apa? Salah satu bentuk kecilnya itu dengan mencium anaknya, dengan mencium kekasihnya. Ini salah satu apa? Bentuk rasa sayangnya. Diluapkan dengan apa namanya? Dengan amalan gitu ya. Enggak hanya ucapan saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya dan lain sebagainya.
Tetapi dalam aplikasi nggak menunjukkan itu, gitu ya. Banyak orang taruhlah misalkan ke istrinya panggilannya Yayang, Bebeb gitu ya, apapun lah. Tapi di rumahnya kasar misalkan. Tapi ternyata jarang sekali merangkul, jarang sekali mencium misalkan ya. Padahal justru bentuk kasih sayang itu sebetulnya dengan apa? Dengan aplikasi ya, dengan perbuatan, bukan hanya dengan lisan. Walaupun Rasulullah memang juga membuktikan dengan lisannya, mengatakan kepada istri-istrinya dengan kalimat-kalimat kesayangan ya. Ini juga dianjurkan, ucapan yang baik tetapi disusul dengan amalan yang baik juga gitu ya, biar terlihat betul dia itu adalah sayang. Artinya sayang itu bukan hanya di lisan tetapi juga dibuktikan dengan amalan. Salah satunya apa? Salah satunya mencium. Salah satunya mencium. Ini sudah adzan ya kayaknya, jam 7 lebih ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, 5 hadis malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.